tempat kerjanya, tapi banyak orang langsung tebak, oh ini di Shopee. Terus ada yang komen seperti ini, Mbak di Shopee kah? Sekantor sama kakakku, dia juga kemarin kena layoff padahal karyawan tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Di hari weekend ini diberikan kesehatan lagi, semangat lagi buat yang masih kerja, jangan ngeluh. Ada informasi terbaru yang akan saya informasikan buat kalian agar kalian lebih bersyukur lagi. Nah, apa itu? Ternyata pinjol ini sudah mem-PHK ratusan karyawannya, bahkan sekarang masih berlanjut. Dan buat kalian yang ada galbay di aplikasi ini, hati-hati, DC datang sekarang sudah mulai rombongan. Nah, pinjol apa saja itu kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya, saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya informasikan dulu ya, ada sebuah postingan yang membuat saya tertarik untuk mempostikannya, dan saya akan menginformasikan hal-hal terbaru yang akan datang buat kalian. Jadi di sini niat saya bukan untuk menakut-nakutinkan atau membuat kalian lebih banyak pikiran lagi, tetapi biar nantinya kalian tidak kaget, biar nantinya kalian sudah tahu harus persiapan apa, dan biar nantinya ketika dia datang kalian nggak akan berpikiran yang aneh-aneh lagi karena kalian sudah tahu apa yang harus kalian lakukan. Nah, di sini ada postingan yang mengatakan bahwa meteran rumah dimatikan. Tahu saya nggak ada di rumah. Tetangga yang jarang nampak saya kalau sore nggak di rumah bilang nggak tahu saya di mana. Si FC Divo nanya ke tetangga lain, diarahin ke rumah orang tua saya. Sampai digedor-gedor yang nemuin adik saya karena memang saya lagi nggak di rumah dan suami pun belum balik. Malah bilang nggak kooperatif lah karena saya blok nomor FC bulan lalu yang sempat datang. Nah, dari informasi ini ada seorang teman yang dia galbay di Kredivo tuh tersisa hanya sekitar 4 angsuran lagi. Kebetulan di galbay karena tidak mampu untuk membayarkan. Nah, si DC datang dengan cara mematikan meteran listriknya. Ini sudah benar-benar di luar dari yang disepakati dengan OJK, yaitu tidak boleh dengan intimidasi ataupun juga dengan teroran. Nah, diinformasikan di sini tetangganya sudah memberitahukan bahwa mereka tidak tahu, tetapi ada satu tetangga yang mungkin agak rese kali ya, menginformasikan mungkin dia di rumah orang tuanya. Ternyata pada saat dicari ke rumah orang tuanya tidak ada, yang ditemuin adik dan orang tuanya, dan si DC ini menagih kepada adik dan orang tuanya. Nah, ini sudah dua kesalahannya, menagih tidak sesuai dengan aturan OJK, menagih kepada orang yang bukan berhutang. Nah, kalau udah model yang seperti ini kasih pelajaran sama DC-nya. Benar sekali dengan cara memviralkan seperti ini sudah benar. Karena apa? Untuk menginformasikan bahwa masih ada DC Kredivo benar-benar menagih secara arogan. Nah, ada lagi yang menginformasikan bahwa ternyata DC Kredivo ini datang sekarang itu secara berombongan. Mengatakan bahwa DC Kredivo datang ke kantor suaminya secara berombongan, yaitu 5 orang. Dia tanya apa boleh atau tidak seperti itu. Jawaban saya tidak boleh. Apalagi menagih sampai ke kantor, otomatis sudah merusak kenyamanan orang di kantor. Sudah pernah saya buatkan informasikan ada seorang DC yang ditangkap sama polisi karena membuat kegaduhan di kantor. Nah, kalau udah model seperti ini, silakan kalian temui DC-nya. Kemudian jangan lupa kalau ada apa-apa divideokan, tetap bawa HP untuk jaga-jaga. Seandainya nanti dia masih arogan juga menagih, membuat kerusuhan di tempat kerja, berarti dia siap untuk diviralkan dan dilaporkan kepada polisi karena sudah masuk ke dalam tindak pidana. Menagih itu hanya boleh di rumah, kemudian menagih itu tidak boleh dengan intimidasi, kemudian menagih juga tidak boleh secara berombongan yang membuat orang ketakutan. Nah, itu yang harus ketahui teman-teman ya. Kalau udah model seperti ini jangan dulu dibayarkan agar DC-nya dikasih pelajaran ya. Kalaupun membayarkan jangan langsung kasih ke DC-nya, kalaupun mau bayar langsung lewat aplikasinya gitu ya. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi saya harapkan buat kalian semuanya yang ada galbay di Kredivo, saat ini Kredivo sudah datang secara berombongan. Sebelumnya sih memang data berombongan, biasanya 1 atau 2 orang, tetapi sekarang sudah mulai naik lagi nih. Ada 5 bahkan 4 orang yang datang dalam satu waktu. Ada yang datang ke tempat kerja, ada datang ke rumah. Nah, kalau yang model seperti ini jangan ditakutkan ya. Kalau memang dia datang secara baik-baik, sampaikan, kita akan bayar melalui aplikasi. Tidak boleh dibayar ke mereka. Ingat, sekalipun mereka datang banyak-banyak ya,
kemudian lagi minta surat SPPI, dan jangan pancing-pancing keributan, karena kalau sudah 5 orang yang datang ini biasanya memang untuk mancing-mancing keributan. Nah, kita harus dalam posisi sadar. Nah, lanjut lagi teman-teman, dari informasi yang saya dapatkan ini, ternyata sekarang ini sampai nanti akhir di tahun 2025 sudah akan banyak orang yang di PHK terkait dengan ekonomi yang tidak pasti saat ini. Nah, kalau kalian ketahui ya, sekarang ini sudah ada sekitar 75.000 karyawan yang di PHK ataupun dirumahkan. Dan menurut data dari Kementerian Tenaga Kerja, hal ini akan terus berlanjut sampai akhir 2025 sebanyak 250.000 orang yang akan di PHK. Dan baru-baru ini lagi ternyata ada satu pinjol yang sudah mem-PHK karyawannya, dan ini terlihat di aplikasi TikTok, yang mana karyawan-karyawannya memposting tentang keadaan mereka dan tentang kerinduan mereka perusahaan ini. Dan banyak sekali komen yang mengatakan ternyata pinjol ini adalah Shopee, yang mana sudah mem-PHK karyawannya dari bulan 4 kemarin hingga sekarang di bulan Mei. Bermula dari postingan storytelling seorang mantan karyawan Shopee yang dia tidak menyebutkan nama aplikasi sebenarnya ya, nama tempat kerjanya, tapi banyak orang langsung tebak, oh ini di Shopee. Terus ada yang komen seperti ini, Mbak di Shopee kah? Sekantor sama kakakku, dia juga kemarin kena layoff padahal kartap, karyawan tetap ya. Terus dibalas, aku kira kalau udah jadi kartap nggak bakalan kena layoff, ternyata masih kena juga ya. Kalau gitu harus jaga-jaga, takut kena cut tiba-tiba. Nah, benar sekali ya, banyak sekarang perusahaan meng-cut ataupun me-layoff semua karyawan, tidak memandang bulu, mau itu karyawan tetap, mau itu karyawan baru join, semuanya rata-rata kena PHK, imbas dari ekonomi yang sedang tidak baik. Nah, selain itu juga ternyata PHK yang dilakukan ini menimbulkan miris dari para mantan karyawannya. Karena apa? Ternyata induk dari perusahaan Shopee yang berada di Singapura bernama Sea Group mencatat laba usahanya sebesar 410 juta US dollar setelah PHK ribuan karyawannya. Ingat ya, ribuan karyawan, bukan ratusan. Jadi saya yakin sekali di Indonesia itu ada ribuan karyawan yang di PHK. Di sini Shopee Indonesia telah melakukan beberapa gelombang pemutusan hubungan kerja sejak pertengahan 2022 sebagai strategi efisiensi. Badai PHK dimulai dari Juni, kemudian meng-PHK sebanyak 187 karyawan atau 3% dari 6.000 karyawan. Kemudian di 2023 dan 2024 mereka sudah mem-PHK 1.000 karyawan Shopee. Nah, terbaru lagi di 2025, tepatnya bulan April, Shopee juga melakukan layoff terhadap satu divisi yang informasinya sudah bekerja sekitar 8 tahun dan menjadi karyawan tetap, ternyata terkena dampak PHK dari Shopee. Bahkan pengakuan tersebut mematik banyak komentar lainnya mengaku juga sebagai korban dari PHK di Shopee. Ya, aku dan temanku di Shopee Solo Project video terakhir 300 orang kena layoff. Sedih banget ya. Informasinya itu bukan hanya 300 orang itu baru di Solo teman-teman, sekitar ada ribuan yang di PHK oleh Shopee. Untuk itu buat teman-teman semuanya ya, yang sekarang kalian ada di Shopee, saya harapkan sekalipun kalian ada galbay di Shopee dan DC lapangannya ada, lanjutkan galbay teman-teman. Walaupun saat ini mereka punya banyak keuntungan yang terhitung dari tahun 2024 sampai sekarang pertengahan 2025, kita ini tidak menutup kemungkinan mereka akan merosot lagi di tahun 2026 karena banyaknya orang yang galbay akibat PHK besar-besaran yang terjadi di tahun 2025 ini. Jadi bukan kalian saja yang galbay, dan ada ribuan karyawan yang di PHK, dan saya yakin ribuan orang yang PHK itu pasti semuanya galbay. Nah, itu dia teman-teman ya. Kalau kita lihat dari tahun 2023 sampai 2024-2025, banyak sekali pinjol-pinjol yang mulai mem-PHK karyawannya. Saat ini sudah ada Shopee yang mem-PHK karyawannya. Belum lagi nanti akan ada beberapa perusahaan-perusahaan dari perpinjolan yang informasinya sudah akan mem-PHK karyawan.
Dan otomatis kalau sudah berkurang karyawan ini akan ada DC lapangannya akan turun dan akan mulai banyak lagi teroran yang datang kepada kalian. Ingat, seketika pendapatan perusahaan itu turun bukan berarti perusahaan itu akan lemah, tetapi perusahaan itu akan terus merongrong dan mengejar kalian yang galbay. Bahkan ada yang sudah galbay lebih dari 3 tahun masih ditagih sampai sekarang. Benar karya? Itu efek dari kekurangan pemasukan dari perusahaan pinjol tersebut. Jadi buat kalian semuanya, saya minta kepada kalian yang masih kerja, ingat ya, apapun kondisi dalam perusahaan kalian, teman yang tidak enak, suasana yang tidak nyaman, bos yang tidak bersinergi, saya harapkan kalian tetap bertahan karena sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan saat ini. Dan ingat, kalian tetap harus ada memprioritaskan mana yang terlalu mengganggu sehingga membuat kalian akan tergerus di perusahaan kalian. Jadi kondisikan keuangan untuk lebih baik lagi dan tetap prioritaskan keluarga kalian, dan saya yakin sekali OJK juga akan lebih mewanti-wanti pinjol-pinjol yang menurunkan DC lapangannya secara barbar seperti ini. Jadi fokus aja untuk galbay, fokus aja untuk lebih mengurus pekerjaan kalian, dan tetaplah semangat terus karena perubahan itu pasti akan terjadi. Oke teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat lagi buat kalian semuanya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.